teman-teman, saya Rio, COO dari Salvo Group. Salvo Group adalah 360 Creative Independent Local Agency di Jakarta. Apa tanggung jawab dan tantangan unik yang sering dihadapi sebagai COO Independent Agency? Oke, mungkin aku bisa share dua ya. As kita itu adalah 360 Local and Independent Agency, so as a COO itu aku pribadi harus bisa yang pertama jumping around ke berbagai macam horizontal yang berbeda, gitu ya. Kita nggak cuma handle digital marketing or ATL advertising, tapi kita juga handle berbagai macam business unit seperti advertising, KOL, kemudian media placement, sampai event activation gitu ya. Jadi that's the challenges yang aku alamin gitu ya. Tapi it's a interesting challenge karena kita jadi bisa menyelami berbagai macam horizontal. Yang kedua mungkin secara vertikalnya gitu ya, jadi nggak cuma ngerti top line-nya, as a COO juga harus ensure operations-nya ini sedetail mungkin gitu ya. Jadi berbeda tuh ketika kita nge-handle KOL bisnis atau kita nge-handle digital yang lebih konten, operation timnya juga beda tuh, strateginya juga beda tuh. Jadi itu sih mungkin dua challenge yang aku bisa share saat aku jadi COO di Salvo ini. Ceritakan berbagai aspek unik dalam keseharianmu yang didapatkan dari memimpin agensi. Yes, ini aspek of my daily routines ya. Jadi memang akhirnya connect sama pertanyaan pertama tadi tuh. Aku ngeliat aku jadi punya berbagai macam rutinitas yang mungkin jadi nggak bisa dibilang bukan rutinitas gitu ya, karena jumping around from one role to another role sesuai dengan bisnisnya gitu. It's quite a challenging one, tapi sangat rewarding gitu in the end of the day, karena di situ kita bisa nge-serve berbagai macam klien dengan berbagai macam business tensions yang akhirnya secara company kita punya horizons yang lumayan luas gitu ya. Jadi sangat berpengaruh di next project atau di future clients gitu. Ketika kita punya banyak pengalaman di berbagai macam horizon tadi, akhirnya pengalaman tadi bisa kita apply tuh di klien-klien kita yang berikutnya, yang akhirnya bisa ngasih value lagi ke klien-klien di masa depan. Ada strategi khusus untuk membedakan Salvo dengan agensi lainnya di Asia Tenggara? Yes, specific strategies ya. Mungkin terdengar klise ya, tapi sebenarnya what we experience itu mungkin strategi utama kita itu beneran listening sih. Meaning kayak we need to really understand sebenarnya klien kita ini business tensionnya itu apa yang bisa di-solve sama service marketing gitu ya. Dan kita juga mesti listening the real needs dari audience itu di-serve oleh brand sebenarnya apa. Jadi once kita tahu itu, roaming around di strategisnya jauh lebih gampang gitu ya. Kayak for instance, nggak semua brand itu butuh brand imagery yang keren gitu ya. Ada yang sangat spesifik butuhnya sales. Tapi di sisi lain ada yang nggak punya masalah sama sales, butuhnya brand imagery-nya atau credibility-nya. Dengan mengetahui itu misalkan kita jadi punya tailor strategis yang akhirnya services dan advertising yang kita tawarin juga sesuai banget tuh sama apa yang mereka butuhin. Jadi no need fancy things, strategis, lebih ke gimana kita bisa memahami kebutuhan klien yang paling tepat, dan itu menjawab juga kebutuhan dari si marketnya, si paling. Campaign paling memorable yang pernah dikerjakan dan apa saja insights-nya? Yes, campaigns yang paling memorable itu sebenarnya banyak banget campaign yang udah dijalanin sama Salvo as a Group ya. Tapi mungkin kalau boleh share dua, yang pertama itu adalah project kita bersama Gudang Garam Corporate Team bikin iklan kemerdekaan gitu ya. Setahun sekali kita punya TVC kemerdekaan yang dipersembahkan oleh Gudang Garam Corporate. Kenapa itu memorable? Karena it's a long journey dari mulai post pandemic situation kemarin sampai sekarang udah punya presiden baru Indonesia. We try to always be relevant dengan audience situations gitu ya. Sebagai Gudang Garam, sebagai perusahaan kebanggaan Indonesia gitu ya, mereka selalu pengen align gitu dengan tension-tension di tahun itu tuh apa, dan kita berusaha craft communication dan message itu based on itu. So it's a memorable project gitu ya, karya yang juga kita banggakan. Itu yang pertama.
Yang kedua itu mungkin aku bisa share soal gimana kita collab bareng Sasa itu ngejalanin project campaign MSG is Safe gitu ya. Jadi di situ kita mencoba nge-twist atau eh, mendobrak paradigma kalau micin tuh bikin bodoh gitu ya barang Sasa, karena sebenarnya micin nggak bikin bodoh, yang bikin bodoh yang nggak belajar gitu. Jadi lewat lewat campaign edukasi kayak gitu itu juga sangat memorable buat aku. Nah, mungkin ada satu bonus campaign yang juga memorable itu edukasi juga, itu kita bekerja sama sama ASEAN Foundation. It's a campaign untuk the whole Southeast Asia. Kita bikin campaign ADLP, Asian Digital Learning Platform, untuk kita combating misinformation dan mengeducate digital literasi satu Southeast Asia gitu. It's quite memorable karena ya kita bisa create impact. Salah satu campaign yang mungkin traction ujungnya bukan ke bisnis tapi ke how many people yang akhirnya bisa kita angkat edukasinya soal gini loh cara mengetahui yang hoax yang mana, yang bukan yang mana, atau gini loh caranya menghindari penipuan di era digital, seperti itu. Keuntungan beroperasi sebagai independent agency dan bagaimana kamu memanfaatkannya? Yes, being independent tuh ya mungkin mirip-mirip lah ya sama teman-teman lokal agency lain yang independent. One of our advantages itu we don't have any birokrasi yang memperlambat sebuah proses gitu. Jadi our owners itu our shareholders yang juga our executors gitu ya. Jadi kita sangat bisa fleksibel dan agile untuk nge-serve klien kita. Padahal kita sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. We don't have any specific pattern atau formula yang harus kita apply di project. Kita benar-benar menyesuaikan plan, strategis, dan konsultasi kita sesuai dengan kebutuhannya klien. Even itu kita bisa sangat agile dalam menstrukturisasi organisasi kita sesuai dengan kebutuhannya klien gitu. Jadi no need approval from siapapun, as long as kita bisa fokus ngasih value ke klien. I think itu the most valuable advantages yang kita punya sebagai local independent agency. Bagaimana caramu menghadapi kegagalan dan apa saja learnings yang didapat? Yes. Handling setbacks. Mungkin ini personal ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi agak klise. Aku selalu percaya kalau setbacks itu justru kunci dari progress gitu. Kalau nggak ada setbacks, kita rada susah tuh untuk cari learnings gitu. Jadi mungkin akhirnya gimana caranya kita punya mindset itu ngelihat setbacks atau failures itu justru kayak sekolah gitu ya. Dari situ, dari setback, dari konflik, dari failures itu nggak mungkin nggak ada learningsnya. Jadi it's okay to be sad atau upset sebentar, tapi abis itu kita mesti cepat untuk cari gitu ya, kita analisis learningsnya apa yang harusnya itu nggak akan jadi kesalahan yang sama di masa depan. I think punya mindset itu sangat membantu di karir aku pribadi, terutama karena akhirnya mungkin di awal-awal karir dulu aku selalu punya mindset, ayo kita cepat melakukan kesalahan justru biar cepat dapat learning dan biar cepat bisa memperbaiki masa depan, kira-kira kayak gitu. Kalau bisa memilih, skill apa yang paling ingin kamu kuasai dalam waktu singkat? Yes, I've been answering this question itu consistently. One skill yang bisa instantly itu mungkin nggak ada skill tapi reading minds. Nah, ketika kita punya skill atau sensitivitas untuk tahu sebenarnya motivasi lawan bicara kita, intentionnya itu sebenarnya sangat sangat mempermudah segala aspeknya gitu. Jadi, I think skill itu reading minds.